Selamat datang kembali di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah New Sirion STD AT MC4. Warnanya ini adalah glittering silver atau umumnya biasa disebut dengan silver yang lebih cerah atau silver bright. Harga teman-teman saya akan titip di kolom description. Panjang keseluruhan mobil ini 3 meter 89,5 cm. Lebar keseluruhannya 1 meter 73,5 cm. Lalu tinggi keseluruhan 1 meter 52,5 cm. Adapun wheelbase atau jarak antara roda depan dengan roda belakang atau biasa diistilahkan sumbu roda, jaraknya 2 meter 50 cm. Kemudian jarak pijak roda depan 1 meter 47,5 cm dan jarak pijak roda belakang 1 meter 46,5 cm. Teman-teman bisa lihat ground clearance atau tinggi mobil ini dari tanah 150 mm atau 15 cm dengan radius putar minimum 5,1 meter. Kita langsung ke spesifikasi mesin ya teman-teman. Tipe mesin yang digunakan oleh New Sirion STD AT MC4 ini menggunakan tipe mesin 1NRPE DHOAC Dual VVT-i. Sistem penggeraknya menggunakan penggerak roda depan atau front wheel drive atau FWD. Kemudian kapasitas silinder 1329 cc, terdiri atas 4 silinder, 16 valve atau 16 katup. Kemudian tenaga maksimum yang dihasilkan oleh mesin ini sebesar 95 PS pada RPM 6000 dan torsi maksimum yang dihasilkan oleh mesin ini sebesar 12,2 kg meter pada RPM 4200. Untuk kap mesin bagian dalam sudah dilengkapi dengan peredam. Kemudian fitur keselamatan yang disematkan pada New Sirion ini, yang pertama adalah ABS anti lock brake system, yang kedua adalah EBD electronic brake force distribution, yang ketiga adalah PSC vehicle stability control, dan yang keempat adalah TRC traction control. Kita ke profil ban. Teman-teman bisa lihat profil bannya sendiri menggunakan ukuran 185/55 diameter 15. Kemudian untuk jenis velgnya menggunakan black polish alloy wheel dengan two tone color dan di bautnya ada 4 baut. Kemudian untuk rem depan menggunakan ventilated disc brake atau rem cakram dengan booster, dan rem belakang menggunakan rem tromol atau drum leading and trailing. Lalu untuk rem parkir seperti biasa menggunakan mekanis pada roda belakang. Kita ke suspensi depan. Suspensi depan menggunakan tipe Mac persen strat dengan perkeong atau coil spring. Coil spring ini atau per spiral ya teman-teman, ini hanya istilah. Kemudian dilengkapi dengan stabilizer depan. Lalu untuk tipe suspensi belakang menggunakan torsion beam, didukung dengan perkeong atau coil spring atau per spiral, dilengkapi dengan stabilizer belakang. Jadi New Sirion ini menggunakan stabilizer depan dan stabilizer belakang. Lalu kita masuk ke fitur ya teman-teman. Saya mulai dari area lampu utama. New Sirion ini sudah mengusung lampu utama LED. Pada area ini ya teman-teman, ini disebut dengan lampu position lamp. Position lamp atau lampu senja atau lampu kecil atau lampu kota. Lalu di sisi terluar ini adalah lampu sein belok kiri belok kanan, dan teman-teman bisa lihat area 1, area 2 ini adalah area untuk low beam atau lampu pendek, dan sisi paling dalam ini adalah area untuk lampu jauh atau high beam. Kemudian kita ke bumper. Di bumper ini banyak yang kita bisa lihat ya teman-teman. Yang pertama ada front corner sensor 2 titik sensor depan. Lalu di sini ada grill dengan kombinasi seperti biasa chrome.
kemudian emblem Daihatsu kombinasi dengan warna black glossy. Lalu ada dudukan plat di tengah. Kemudian teman-teman bisa lihat di sisi sini ada kotak. Ini untuk tempat pasang towing ya teman-teman, tempat pasang towing. Kemudian di lampu kabut yang unik adalah cover lampu kabut itu variatif, dilengkapi dengan chrome dan kombinasi dengan cover black glossy. Dan untuk lampu kabutnya sendiri seperti biasa menggunakan kristal multi reflektor halogen. Warna cahaya lampu yang keluar warna kuning untuk membantu menembus ketebalan kabut. Di sisi bawah ada airdam ya teman-teman, ada airdam untuk membantu proses pendinginan kabin dan radiator. Lalu di sini teman-teman, yang berwarna hitam ini kita sebut dengan Front Aero Kit. Jadi ini adalah paket Front Aero Kit. Nah, saya sebutnya dengan Front Skid Plate yang berwarna hitam, Front Skid Plate. Saya bergeser ke arah samping. Teman-teman akan lihat di sini yang berwarna hitam. Lalu di bawah ada kombinasi silver. Nah, yang berwarna hitam ini kita sebut dengan side stone guard. Side stone guard ya teman-teman. Lalu kita naik ke outer mirror, kaca spion luar kiri kanan sudah dilengkapi dengan fitur electric mirror dan retractable mirror. Lalu ada lampu sein belok kiri belok kanan. Pilar A sampai dengan pilar B teman-teman lihat sudah dilengkapi dengan talang air. Kemudian di pilar B sudah berwarna hitam dan pilar C juga sama ya teman-teman, berwarna hitam. Kaca ribbon didukung dengan CP F1 window film. Kemudian di bagian atap teman-teman bisa lihat anten model Sharkfin. Lalu di sini untuk roof, untuk spoiler ya teman-teman. Lalu di sini ada HMSL seperti biasa, udah LED. Lalu di sini ada wiper belakang. Kemudian di lampu belakang di sisi ini adalah lampu sein belok kiri belok kanan. Lalu di sini adalah lampu mundur. Kemudian kita lihat di sini ada emblem Daihatsu. Lalu ada tulisan Sirion ya teman-teman. Nah teman-teman, kita turun ke bumper belakang. Di bumper belakang ini ada dua, kiri kanan. Nah saya sebutnya ini dengan molded yang berwarna hitam. Di bumper belakang kita akan temukan dua titik sensor parkir mundur, sensor parkir mundur. Lalu tipe ini juga sudah dilengkapi dengan kamera ya teman-teman di atas dudukan plat. Kita buka pintu, di sini bukanya pintunya hatchback. Untuk bagasi luas sudah dilengkapi dengan cargo tray, lalu ada cargo net, lalu ada lampu kabin bagasi. Kemudian teman-teman bisa lihat, nah ini untuk velg spare tire atau ban cadangan sudah menggunakan black polish alloy wheel sama dengan yang terpasang. Lalu di kursi baris ketiga sudah dilengkapi dengan seat belt dan sandaran kepala. Konfigurasi penumpang teman-teman, 5 penumpang orang dewasa, 2 depan, driver penumpang depan dan 3 belakang, ditambah dengan barang bawaan. Lalu kita bergeser ke baris kedua. Di baris kedua ada child safety lock untuk keamanan anak-anak kecil. Kemudian ini untuk ngunci pintu baris kedua, inside door handle buka, armrest, ada switch untuk panel menaikkan dan menurunkan kaca jendela, grip pegangan tangan saat menutup dan tempat penyimpanan, bottle cup holder 1, botol aqua, lalu speaker 4, 1, 2, 3, 4. Teman-teman bisa lihat di baris kedua legroom dan headroom cukup lapang. Karpet seperti ini ya teman-teman, menggunakan karpet lembaran bludru. Lalu di sini dilengkapi dengan 2 bottle cup holder. Di kursi penumpang depan dan driver sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan yang biasa kita sebut dengan seat back pocket. Lalu ada di sini assist grip atau hand grip model lipat, molded headlining atau plafon warna beige yang cerah. Kemudian kita bergeser ke di sini teman-teman, ada lampu kabin yang letaknya di pas depan baris kedua, lampu kabin dalam. Kita bergeser ke baris pertama. Kita mulai dari outer handle.
Outer handle-nya seperti ini ya teman-teman, dilapisi dengan chrome model tarik. Lalu di sini ada tombol, jadi kalau teman-teman tidak pakai remote boleh tekan, jadi dia menggunakan key free system. Lalu kita buka, di sini ada central door lock, inside door handle, armrest dengan grip, kemudian tempat penyimpanan. Di sini adalah untuk switch panel kaca jendela depan kanan kiri, switch panel kaca jendela baris kedua kanan kiri, dan pengunci kaca jendela. Lalu di bawah ada bottle cup holder. Kemudian di posisi jok driver, teman-teman sudah dilengkapi dengan seat height adjuster. Jadi kita bisa naikkan posisi tempat duduk ini dan menurunkan. Lalu didukung dengan setir yang udah ini ya teman-teman, sudah tilt steering. Jadi setirnya ini bisa diatur naik dan turun. Saya ke sistem kemudi. Teman-teman bisa lihat untuk sistem kemudinya menggunakan rack and pinion dengan electric power steering. Lalu di steering wheel sudah dilapisi dengan leather atau lapisan kulit. Kemudian 3 spoke 1, spoke 2, dan spoke 3. Di spoke 1 ada switch audio untuk ke head unit. Lalu di spoke 2 ada menjawab panggilan telepon, dan kemudian di sini ada tuas untuk lampu yang sudah LED dan tuas untuk wiper yang pastinya sudah intermittent, sudah dilengkapi dengan low dan high. Nah, kemudian di sini ya teman-teman, ini adalah tombol untuk electric mirror. Lalu di sini left, kiri, right, kanan. Nah, yang di bawah ini untuk lipat kaca spion, retractable mirror. Kemudian yang ini adalah leveling adjuster lampu utama untuk mengatur ketinggian. Yang unik menurut saya, kisi-kisi AC di posisi driver keren karena ada warna silver agak gelap, lalu ada chrome ya teman-teman. Tempat penyimpanan terbuka, teman-teman bisa lihat di dashboard terbuat dari hard plastik berwarna hitam. Lalu di sini ada kisi-kisi AC, lampu flasher, kemudian audio dengan layar 7 inch. Oh, di sini untuk AC digital untuk mengatur temperatur, kompresor AC. Lalu di sini ada untuk mengatur kecepatan blower, on off kan mobil, start stop engine. Lalu di sini seperti biasa dilengkapi dengan sabuk pengaman yang sudah fungsinya pretensioner and force limiter, assist grip untuk penumpang depan model lipat, sun visor dengan vanity mirror, lampu kabin dalam, lalu kaca spion dalam, kemudian kisi-kisi AC ya teman-teman untuk penumpang depan, konsol box, lalu di sini ada untuk aux dan USB, keren. Kemudian saya bantu nih teman-teman untuk kuncinya sendiri, key free system modelnya seperti ini. Kemudian untuk tuas transmisi, nah ini ya teman-teman, tuas transmisi ini menggunakan model strike atau model lurus. Di belakang ini ada release button, ada posisi parkir, kemudian ada posisi air reverse mundur, posisi netral, D4, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Kemudian ada 3, gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan ada 2, gigi 1, gigi 2. Lalu ada posisi handbrake. Nah, kita coba on kan ya teman-teman, kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat di saat ini posisi parkir, reverse mundur, netral. Nah, ini D4 ya teman-teman, artinya ini posisi drive on, start and go, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Kalau turun ke 3 biasanya orang pakai untuk manuver-manuver overtaking di jalur-jalur yang aman, gigi 1, gigi 2, gigi 3, maksimal 3. Oh, di sini maksimal 2, gigi 1, gigi 2. Saya kembali ke 3, lalu ke D4, netral, reverse, lalu ke parking. Nah, di sini ada shift lock ya teman-teman, ada shift lock. Kita cek di sini ada untuk meter kombinasi, ini untuk yang sisi sebelah kiri keren karena ada warna biru kombinasi merah dengan warna putih.
untuk tachometer, dan di sisi sebelah kanan ada speedometer atau kecepatan. Kita cek apa-apa saja yang ada di multi informasi display. Yang pertama ada range. Nah, pada saat kita isi bahan bakar 100.000, kalau nanti ada angka yang muncul 200, itu artinya dengan 100.000 rupiah kita bisa menggunakan mobil ini dalam radius 200 km ke depannya. Lalu di sini ada odometer seperti biasa, odometer, trip, lalu ada APG, average, rata-rata konsumsi bahan bakar 1 liternya itu, konsumsi bahan bakar kita itu berapa kilometer. Nah, teman-teman, di sini ada CFC. C adalah current fuel consumption. Nah, ini benar-benar akurat ya, hitungan ini benar-benar akurat. Jadi ini adalah konsumsi bahan bakar kendaraan ini dalam akurasi yang lebih oke. Lalu sama. Nah, ini ya teman-teman yang saya bisa share mengenai New Sirion STD MC E4 berwarna glittering silver. Nah, teman-teman yang mungkin saat ini lagi mencari informasi mengenai warna ini, mudah-mudahan kalian menemukan review ini, dan ketika kalian menemukan review ini jangan lupa subscribe ya teman-teman jika kalian merasa bermanfaat. Adios, kita berjumpa lagi di review-review berikutnya bersama dengan channel YouTube Gunawan Otomotif.